Bangku, selamat malam Bangku. Ini sudah malam-malam keberapa entah kita sudah di sini ngobrol. Tapi obrolan di sini harus menjadi sesuatu. Bukan sekedar kita duduk dengan band, tapi menjadi sesuatu. Kebetulan kawan-kawan musisi ini berpikir tentang air. Bagaimana air di Bali itu bisa kita pertahankan kejernihannya. Satu. Kedua, bagaimana air itu bisa didistribusikan dengan baik. Pak Bangku sudah menyiapkan di Petanu di air yang banyak sekali, tetapi banyak sekali keran-keran kita yang tidak berair. Permasalahan banyak sekali, mungkin distribusi, kerjasama dan sebagainya, banyak hal. Tapi air lain adalah, kebetulan ada Bapak dari BNH sekarang di sini. Bagaimana dengan konsep ini, semangat bermusik ini, kita bicara tentang air dan lingkungan hidup di Bali ini. Karena lingkungan hidup di Bali ini dalam beberapa waktu belakangan ini telah terpolitisasi sehingga orang nggak paham sebenarnya. Kemarin hujan, banjir, yang salah Pak Bangku. Apa salahnya? Jadi disalah-salahkan. Makanya yang masalah itu ada jalan beton tertutup, lubang-lubangnya kecil-kecil untuk masuk ke drainase. Dalam waktu singkat tiba-tiba di media sosial banjir, dan yang salah Pak Bangku katanya. Jadi terlalu sederhana. Begitu hujan reda, air sudah bisa dialirkan, kering semua. Bingung orang, mana banjir yang tadi? Itu. Jadi masalah-masalah lingkungan harus dimulai dengan masalah-masalah logika kita yang lebih baik. Karena tanpa logika lebih baik, kita akan lebih banyak menyalahkan. Karena itu lewat Indrawan yang memimpin nantinya tentang lingkungan hidup ini, kita pikir tentang pusat-pusat air seperti di Danau Buya, Danau Tablingan, Danau Batur. Itu harus kita kuatkan juga, karena tanpa air, agama kita kebetulan di Bali adalah agama Tirta, adalah air yang utama. Karena itu kita mulai dari satu lagu lagi untuk malam ini, karena kita akan nanti ada dihibur lagi dengan Let's Clean. Ada Mas Manto dan juga ada kawan kita yang kecil tadi ada ya? Ada umur 9 tahun akan memainkan gitar di sini. Silakan. About 17
Dalam lingkungan sekeliling kita, tentu tak asing dengan kata sampah yang mengganggu pandangan mata. Sampah sesuatu yang sudah tak berguna, datang dari kehidupan yang sengaja atau tidak kita ikut andil di dalamnya. Sampah adalah penyakit sosial bagi kehidupan manusia. Banjir, pencemaran lingkungan, bau tak sedap mengganggu kenyamanan, kini menjadi persoalan akrab bagi kita, yang juga terjadi di seluruh dunia. Tumpukan berbagai jenis sampah, penyebab aliran tersumbat, kemudian memicu adanya genangan di sekitar, muncullah wabah penyakit. Datang dari tumpukan-tumpukan sampah yang tak diberdayakan dan tak dimanfaatkan. Pertanyaannya, bagaimana menjaga lingkungan sekitar, kemudian memperhatikannya? Bagaimana peduli untuk mencipta kenyamanan dari kebersihan lingkungan hidup? Sebab sampah kerap memicu persoalan dan menjadi masalah besar. Sampah yang bertumpuk membukit jadi sumber penyakit. Halnya mulut-mulut yang berbicara tentang penghijauan, kemakmuran untuk rakyat, negara, dan bangsa tanpa andil memahami persoalan sosial masyarakat. Rakyat semua bisa disebut sampah. Kotoran yang keluar dari mulutnya, pikiran kotor, timbunan tak berguna, sumber penyakit. Ini kita akan ada di sini penampilan utama adalah Mas Manto dari Mushroom. Mas Manto ini adalah musisi yang sudah bertahun-tahun di Bali. Silakan Mas Manto dan Mushroom untuk mengambil posisi masing-masing. Karena kita akan berbicara tidak hanya musik, tapi juga akan bicara tentang bagaimana menanggulangi sampah. Seperti tadi diskusi tadi bahwa
banyak sampah yang sudah dihasilkan oleh masyarakat Bali, tapi bagaimana mengolahnya? Bagaimana sampah itu bisa terjaga dengan baik sehingga bisa kita olah dengan baik dan menghasilkan sesuatu. Dua pertanyaan aja Pak langsung jawab, Pak langsung buka sebentar agar teman-teman ini. Pertama Pak tentang sampah, Pak. Bagaimana menanggulangi sampah di Bali? Yang pertama, I love rock and roll. Kedua, bagaimana Pak? Bapak punya salah satu trik untuk membuka acara ini Pak? Satu ya, saya apresiasi kalian bicara soal air, soal sampah. Itu adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, ya. Terutama air. Saya lagi punya ide untuk panen air. Jadi kalau kita anggap air itu seperti kemarin kebanyakan terjadi kebanjiran dan sebagainya, sementara di beberapa tempat kalau lagi musim kering benar-benar kurang air. Jadi oleh karena itu kita akan panen air. Saya akan siapkan berbagai hal supaya kita bisa panen air. Misalnya siapkan tangki-tangki air di tempat-tempat yang kering. Ya. Karena di mana kering pasti miskin. Di mana miskin pasti orang bodoh karena nggak bisa sekolah. Di mana orang bodoh pasti orang sakit. Ya rumusnya itu. Ya, tidak ada air berarti kering, kering berarti bodoh, bodoh berarti sakit, berarti miskin dan seterusnya. Itu lingkaran itu, ya, lingkaran setan yang harus kita potong. Caranya siapkan air. Supaya nggak bodoh, kasih sekolah. Supaya tidak sakit, kasih JKPN. Supaya dia bisa usaha, kasih bantuan gerbang satu. Di sini hadir sama saya Kepala Badan Lingkungan Hidup yang baru. Ini energi baru. Ini kalian punya ide bagaimana untuk urusan lingkungan hidup? Saya harapkan beliau ini bisa membuat solusi. Ya. Satu soal sampah misalnya. Mari kita buat gerakan minimal sampah plastik. Bye bye plastic bag. Itu dulu. Bye bye plastic bag. Bagaimana caranya? Kita protes itu supermarket atau apapun yang pakai plastik, kantong plastik itu dulu. Ya kalau plastik bisa kita hilangkan, sampah yang lain itu gampang. Karena sampah-sampah organik itu jauh lebih mudah. Tapi sampah yang itu plastik 500 tahun tidak akan hilang. Ini besok akan ada nyepi ya, nyepi ada ogoh-ogoh. Jadi saya minta semua yang bikin ogoh-ogoh tidak boleh pakai styrofoam. Karena itu racun yang luar biasa, apalagi kalau dibakar. Ya, jadi kita meracuni diri kita sendiri. Tolong kembali lagi back to basic, gunakan bambu, kertas dan sebagainya. Jadi kalau ada kelompok yang bikin ogoh-ogoh dengan styrofoam, saya himbau jangan bikin itu, saya minta. Karena itu justru akan merusak diri kita, merusak lingkungan kita. Ya, styrofoam. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita suarakan. Kemudian berikutnya lagi tentu saja kita akan melakukan gerakan yang lebih luas. Ya. Misalnya begini, sampah plastik. Kita sedang belikan sekarang mereka alat press plastik. Ya, jadi nanti kita kasihkan bank-bank sampah itu yang sekarang sudah berdiri, kita kasihkan alat untuk ngepres plastik. Karena kalau dibawa dalam bentuk besar gitu, ringan dari besar, bawa ke Kediri kita di sini di Tabanan. Kita punya sekarang pabrik palet, pabrik sampah plastik. Jadi mau straw itu, ya, plastik bag apapun bisa dibeli oleh mereka, kemudian dipres, nanti jadi balok-balok seperti ini. Itu sekarang dipakai di dunia laku untuk galangan kapal, di Jepang untuk bikin gedung. Karena di sana banyak gempa, jadi elastis tiang-tiangnya itu, pakai itu. Jadi itu berguna sekarang, ya. Nanti kita kasih subsidi di sekolah. Anak-anak sekolah kita kasih subsidi untuk beli, sekolah yang beli sampah itu. Jadi duitnya masuk tabungan anak-anak itu. Jadi dia setiap hari misalnya atau tiap minggu bawa sampah plastik, kemudian
dibayar. Itu antara lain ya. Jadi kita memang harus membuat gerakan yang masif ya. Saya kira mulai dari sini ya, mulai dari sini ya, kita suarakan itu tempat yang sangat sederhana ini, kita suarakan itu, tidak usah muluk-muluk, gerakan bersama. Kalau perlu komunitas Anom itu yang sudah kita buat atas nama orang miskin. So we have here a community what we call Anom, A-N-O-M. Anom means young actually, but actually this is singkatan, abbreviation of atas nama orang miskin. So we talk atas nama orang miskin, and we move atas nama orang miskin, and we help orang miskin. That's the vision of this Anom. Yeah, and this is the headquarter of Anom. Jadi saudara-saudara sekalian, Led Zeppelin, saya kira pasti ada lagu All of My Love. Oke, oh iya. Kemudian Stairway to Heaven. That's two songs of my favorite. Oke, selamat ber-Led Zeppelin. Tadi Pak Duk katanya menyebut All My Love. Untuk beliau lah, All My Love. Should have found love, my friend, and I to
Lovina. There's a lady who's sure that the picture is gone, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows that there's girl that blows. We won't get she can prove. And she's by stairway better sign on the wall, but just want to be sure, 'cause you know something will have to be by the bird that I somewhere to see, sometime all over to work, miss you. Makes me wonder. Makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for me. In winter, I've seen wings above to the tree, and the posters will stay. Lagunya manis tapi keras. Keren kan? Manis tapi keras. Ini proses ini manis. Makes me wonder. Manis tapi bikin pusing. Makes me wonder. And whisper that soon we all go to town. Then the Bible will leave us so easy. In your day we will down, but those who stand low, and the forest will echo without you. Makes me wonder. It makes me wonder. Tell them that's the way you have come to me. It just makes me wanna be a kid. Yes,
Sudah dihibur oleh Magic Mushroom. Tepuk tangan sekali lagi buat kawan-kawan kita di Magic Mushroom. Berikutnya kita akan tampilkan adik kecil kita yang umur 9 tahun akan memainkan gitar tetap dalam irama rock. Namanya Ayu. Ayo silakan siap-siap. Malam ketiga kita berkumpul di sini dengan klasik rock. Road to Bedugul. Kenapa kita harus ke Bedugul? Karena di situ adalah pusat dari air, pusat dari apa yang pasti akan menghidupi manusia. Manusia bisa hidup tanpa makan, tapi tidak bisa hidup tanpa air. Itu filosofinya. Mamaku dengan cucunya dari Nusa Tenggara. Terima kasih Pak. Saya sampaikan di sini, yaitu setiap pemimpin mengalami rock and roll. Pemimpin itu adalah batu karang yang menggelinding. Kebetulan di sini semua pemimpin, khususnya Bapak Mangku, Bapak Kadis, adalah pemimpin yang menggelinding dan harus jago menggelinding. Karena halangan tidak bisa ditahan karena harus menggelinding. Karena itu kita harus love rock and roll. Kita harus apa? Yang bersama, kita harus apa? Rock and roll, ya.
tangan buat Ayu. Selamat. Cucu. Waktu seumur ini kita masih main hujan-hujanan, Ayu sudah berlatih fokus main gitar. Masih malu. Teman-teman musisi yang berbicara universal. Ya, tidak ada suku, tidak ada agama, tidak ada ras, laki perempuan semua sama, dan saya sangat bahagia. Saya bilang tadi sama beliau, saya pengen ada dua hal yang saya bikin. Satu, pengen bikin festival musik rock. Kemudian yang kedua, sama Gus Martin, saya pengen bikin satu drama. Ya, mantap, teater. Gus Martin saya udah janji sama saya bikin satu drama, yang saya mau ikut main di sana. Tadinya saya mau, sebenarnya tadi saya mau bacakan satu puisinya. Tahu enggak. Lain kali nanti kita ketemu lagi. Saya tadi buka-buka perpustakaan saya, ketemu kumpulan puisinya Taufik Ismail. Bagus sekali. Jadi tadinya saya mau sharing di sini. Ya, saudara-saudara, love is to share, mine is for you. Terima kasih Pak Wangku. Selamat malam. Oke.